ليعرف الناس قدره فيقوم به على وجه المسرور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي القهار مجيد الأدنان والجنوب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أتقى عابده وأهداه صلى الله على آله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان في القنوت والخشوع وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل لعلكم تفلحون وقد قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب. Hadirin sidang rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Rasulullah SAW, Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in ila yaumil qiyamah. Hadirin sidang rahimakumullah, di dalam Islam terdapat beberapa momentum yang tepat untuk menyampaikan pesan moral dalam. Di antaranya adalah saat hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam. Karena pada kesempatan yang baik ini saya berpesan kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada hadirin jamaah Jumat sekalian pada umumnya, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, terus lebih kita tingkatkan dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya, serta kita jalani kehidupan kita dengan moral agama yang luhur. Dengan begitu semoga kita mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dunia, utamanya akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang rahimakumullah, dalam Islam hari Jumat merupakan hari yang mulia yang disebut dengan Sayyidul Ayyam. Di antara hari-hari dalam seminggu, pada hari Jumat disyariatkan kewajiban melaksanakan sholat Jumat bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya Allah a'lam bimuradi. Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surah Al-5 ayat ke-9. Hadirin sidang rahimakumullah, diriwayatkan dari Abu Amir dari Nabi Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya di balik Jabal Kaf terdapat hamparan bumi putih yang tidak dapat tumbuhan apapun di sana. Ia laksana perak, luasnya seluas 7 kali dunia, yang dipenuhi oleh para malaikat. Seandainya ada satu jarum yang jatuh, tentu akan mengenai mereka masing-masing. Malaikat itu memegang bendera yang panjangnya 1 kos perjalanan, dan pada setiap bendera itu tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada setiap malam Jumat mereka semua berkumpul di sekeliling Jabal Kaf.
bertadarus, mendekatkan diri kepada Allah dan mendoakan keselamatan terhadap umat Muhammad SAW. Ketika waktu subuh telah memancarkan cahaya pagi, mereka berkata, Allahumma gfir liman iktasala wa hadara Jum'ah, yang artinya, ya Allah, ampunilah orang-orang yang mandi Jum'ah dan yang menghadiri sholat Jum'ah. Mereka menangis dengan suara yang keras sehingga Allah berfirman, ya malaikati, ma'adha turiduna, wahai para malaikatku, apa yang kamu inginkan? Mereka menjawab, nuridu an taghfira di ummati Muhammadin alaihi wassalatu wassalam. Kami menghendaki agar kiranya engkau mengampuni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni mereka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, diceritakan pula dan sebuah wilayah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah menara dari perak putih di samping Baitul Ma'mur, tingginya setinggi 500 tahun perjalanan. Pada hari Jumat, malaikat Jibril naik ke atas menara untuk memandangkan azan. Israfil naik ke atas mimbar berkhutbah dan malaikat Mikail menjadi imam, para malaikat tanjang lainnya sebagai makmum. Ketika mereka selesai sholat, Jibril berkata, pahala azan yang aku kumandangkan, kuhibahkan kepada para muadzin yang beriman dari kalangan umat Muhammad SAW di muka bumi. Malaikat Israfil berkata, pahala yang aku peroleh dari khutbahku, aku perhibahkan kepada para khatib dari umat Muhammad di dunia. Malaikat Mikail berkata, pahala yang aku peroleh sebagai imam, aku hibahkan kepada semua para imam sholat Jum'ah dari kalangan umat Muhammad SAW di dunia. Dan semua para malaikat lainnya berkata, pahala yang aku peroleh dari pelaksanaan berjamaah sholat Jum'ah, kami hibahkan kepada semua para jamaah sholat Jum'ah yang di belakang imam atau makmum. Lalu Allah Ta'ala berfirman, ya malaikati al tudhiruna indi sahawat wa ijjati wa jalali pada kufarku yauma liman sholat min ibadi sholat al-jum'ati intisalan di amri waqtidaan bi habibi Muhammadin. Wahai para malaikatku, apakah kamu memperlihatkan kemurahanmu di hadapanku demi keperkasaan dan keagunganku? Pada hari ini sungguh aku ampuni para hambaku yang menunaikan sholat Jum'ah untuk mematuhi perintahku dan mengikuti kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, apabila hari Jumat Allah mengutus para malaikat ke bumi, mereka datang dengan membawa pena emas dan kertas dari perak. Mereka berhenti di pintu-pintu masjid, mencatat nama-nama setiap orang yang masuk masjid, tidak masjid, dan melaksanakan sholat Jum'ah. Selesai sholat, para malaikat kembali melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, wahai Tuhanku, kami telah mencatat nama-nama orang yang masuk ke dalam masjid dan melaksanakan sholat Jum'ah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, ya malaikati ijjati wajalani anni qad ghafartu lahum wa ma alaihim syai'un min dunihim. Wahai para malaikatku, demi keperkasaan dan keagunganku, sungguh aku telah mengampuni mereka. Tidak ada lagi suatu dosa pun yang memberatkan mereka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, demikianlah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ibadah dan sholat yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan dan khusyuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan
semua dosa-dosa kita diampuni. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu hadza qaul astaghfirullahal azim wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil ladzina wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah aliyyul akbar. Wa asyhadu anna Muhammadan wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahidul khuluqi asna sallallahu ala alihi wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ayuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa lazimus salata ala khairi khalqihi alaihi salatu wassalam. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ja'alna laka syakirin laka zakirin laka rahibin laka talibin ilaika mujahmuqtatin ilaika uwahin wa mu'minin. Rabbana taqabbal tawbana wa ahbib maulana fasabit wujudana wahdu qulubana. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatul umri wa aslihna duryana lati fiha ma'asih. Rabbana ighfir lana wa lil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum fadhkuruhu 'ala ni'amihi yudhikkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la tusyriku bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.